Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma afdhalus salati wa atammus salam ala asyrafil khalqihi ajma'in. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi thayyibin tahirin al-madhlumin al-ma'sumin. Bihim natawalla wa min a'daihim natabarra'u ila Allah ta'ala. Thumma ridha wa ridwan ala ashabihil mayamin al-muntajabin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyikal hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa bi kulli sa'a. Waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasira. Wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tawa wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika arhamar rahimin. Ikhwan dan akhwat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah pertama kali kita ucapkan tabrik atas kelahiran Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salati wassalam kepada sahibul asri waz zaman al-Imamul Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif, di mana tentu berkah daripada Fatimah Az-Zahra kita sebagai Syiah Ahlul Bait alaihi afdhalus salati wassalam pun mendapatkan nikmat wilayah yang sekarang ini ada di kepemimpinan Al-Imamul Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Dan tak lupa kita juga berikan tabrik kepada para sadah, para syaraif, di mana ini adalah hari yang penuh berkah buat mereka semuanya, karena di dalam diri mereka terdapat darah Fatimah Az-Zahra. Dan tak lupa juga kepada antum semua, para pencinta Ahlul Bait alaihi afdhalus salatu wassalam. Walaupun di dalam diri antum tidak ada darah Fatimah, tetapi hati dan pikiran antum selalu ada Fatimah di dalam. Itu merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada antum semuanya. Sehingga insya Allah antum termasuk orang-orang yang disebut sebagai Salman minna Ahlul Bait. Salman dari kami Ahlul Bait. Ya, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Terkait dengan kelahiran Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salatu wassalam, terlalu banyak keutamaan-keutamaan beliau. Saya teringat ungkapan apa yang pernah disampaikan oleh Ayatullah Al-Uzma As-Sayyid Bahauddin. Beliau seorang marja, seorang arif billah, seorang filsuf, dan seorang guru akhlak yang sangat dibanggakan oleh Al-Imam Khomeini. Sehingga Al-Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih pernah berpesan kepada putranya Said Ahmad Khomeini, jika kamu ada di Qum, maka belajarlah akhlak kepada Sayyid Bahauddin. Selama masih ada beliau, tidak perlu belajar ke orang lain. Begitu kemuliaan Sayyid Bahauddin, seorang arif billah, seorang marja, dan seorang yang sangat berpegang teguh kepada ajaran Ahlul Bait. Sayyid Bahauddin inilah yang pernah menyampaikan, ya, dengan ilmu beliau, ya, berdasarkan ilmu beliau, mukasyafah beliau, beliau sampaikan bahwa ketika kalian mengucapkan salam kepada maksumin alaihi afdhalus salati wassalam selain Fatimah, maka
orang yang bersangkutan yang akan menjawab salam kalian. Taruhlah kita mengucapkan salam kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka Imam Ali yang akan menjawab kita. Kita salam kepada Imam Ja'far As-Shadiq, maka Imam Ja'far yang menjawab salam kita. Kemudian Syekh Dahuddin mengatakan, berbeda halnya ketika kalian membaca salam kepada Fatimah Zahra. Ketika kalian membaca salam kepada Fatimah Zahra, maka ketahuilah yang menjawab salam kalian bukan hanya Fatimah Zahra, tapi 14 maksum semuanya akan menjawab. Ini membuktikan betapa agungnya Fatimah. Dan ini juga bisa kita lihat bagaimana Al-Imam Hasan Al-Askari ketika menjelaskan tentang posisi Sayyidah Fatimah, beliau katakan bahwa nahnu hujajullah alal khalq, bahwa kami ini mewakili semua imam-imam ahli bait, adalah hujjah-hujjah Allah atas semua makhluk, wa ummuna Zahra hujjatun alaina. Tetapi ibunda kami Fatimah adalah hujjah atas kami. Bahasa sederhananya bahwa kita para Syiah ini, laporan kita kepada imam kita. Tetapi imam-imam suci Ahlul Bait semuanya laporannya kepada Sayyidah Fatimah. Ini membuktikan keagungan Sayyidah Fatimah. Hanya saja ikhwan dan akhwat sekalian, mungkin ketika kita jelaskan tentang keagungan Fatimah, ada orang-orang di luar sana yang mereka tidak tahu dan tidak mengenal hakikat Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Mereka akan menuduh Syiah bahwa Syiah terlalu mengkultuskan individu Fatimah. Kultus, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah apa? Meninggikan derajat seseorang yang orang itu tidak layak untuk mendapatkan itu. Sehingga ketika dikatakan ini adalah kultus individu, maka apa? Penghormatan secara berlebihan kepada seseorang. Fatimah tidak semacam itu, pikir mereka. Antum semuanya sebagai pencinta Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam wajib bisa menjawab ini. Jangan sampai antum ketika dituduh sebagai orang yang mengkultuskan Fatimah Zahra, yang dianggap dia bukan nabi, dia juga bukan Tuhan apalagi, kenapa kamu kultuskan semacam itu? Kita sebagai pecinta Fatimah Zahra wajib bisa menjawab. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kalau kita tanya balik kepada orang itu terkait dengan kultus individu berkaitan dengan Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, atau kepada semua orang yang berhubungan dengan para keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, sampai Al-Imamul Mahdi, mereka menuduh kita sebagai orang-orang yang mengkultuskan Ahlul Bait. Kita tanya balik kepada mereka, apa tolok ukur dari pengkultusan? Tolok ukurnya apa? Nanti antum akan dapati bahwa jawaban dari mereka-mereka ini semuanya beragam. Semuanya beragam. Dan ternyata dalam kehidupan mereka sehari-hari pun mereka terjerumus kepada pengkultusan. Kita akan buktikan. Ya. Kita sebagai pecinta Ahlul Bait, pecinta Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, kalau mereka menuduh kita sebagai pengkultus individu Fatimah, maka kita punya dalilnya. Bahwa yang mengkultuskan bukan kita. Kita hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh agama kita, dan agama kita bersumber dari ajaran Allah dan Rasulnya. Bahwa tolak ukur kita mengagungkan Fatimah itu minimal ada 4 atau 5 lah.
Dan nanti kita akan balik kepada mereka, bahwa mereka ketika mengkultuskan tokoh-tokoh mereka, mana dalilnya? Kita akan buktikan bahwa Fatimah Zahra memiliki keagungan yang begitu besar. Dalil yang pertama adalah firman Allah. Antum tahu, Al-Quran ini turun dari zat yang maha sempurna, zat yang maha suci, zat yang maha benar. Mustahil kita mengingkari Al-Quranul Karim, dan kafir orang yang mengaku muslim tapi mengingkari Al-Quran. Ya, ngakunya muslim tapi mengingkari Al-Quran berarti dia kufur. Mana buktinya bahwa Al-Quran mengagungkan Fatimah? Antum lihat, semua kitab-kitab tafsir Al-Quran maupun yang ada di Ahlus Sunnah maupun di Syiah sepakat bahwa Suratul Kautsar itu turun berkaitan dengan Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai orang yang tidak punya keturunan, karena nasab itu kembali ke bapak, ke anak yang laki terus, semacam itu, laki-laki terus. Sehingga turun surat Al-Kautsar untuk menangkis serangan orang-orang musyrik Quraisy saat itu yang menuduh Rasulullah abtar, tidak punya, terputus nasabnya. Al-Kautsar maksudnya kebaikan yang banyak, termasuk keturunan yang nanti akan muncul dari Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, baik dari para maksumin, dzurriyyah Rasulullah yang maksum ataupun yang tidak maksum. Antum lihat sekarang ini banyak sekali para Sadah Alawiyin, para pengikut dan keturunan Ali bin Abi Thalib. Alawiyin yang saya maksud adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Di berbagai pelosok penjuru dunia ada keturunan Rasulullah dari Fatimah Zahra. Ini berhubungan dengan Al-Kautsar, Suratul Kautsar. Kita lihat ayat Tadhir Al-Ahzab 33 yang sering dibaca di dalam tahlil maupun dalam diba, maulid yang ada pasti menyinggung tentang ayat Tadhir. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kita lihat ayat ini turun ke siapa? Di situ ada Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Tafsir Ahlus Sunnah maupun Syiah sepakat bahwa ayat ini turun kepada 5 orang yang di situ terdapat Fatimah Zahra. Siapa yang mengkultuskan? Yang mengangkat Fatimah Zahra derajatnya adalah Allah di dalam Al-Quran. Ya. Allah itu zat yang maha tinggi dan mengangkat derajat sosok Fatimah Zahra. Apa salah ketika ada orang Syiah yang mengikuti Al-Quran? Yang itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayatul Mubahalah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditantang mubahalah oleh Nasrani Bani Najran, akhirnya dibawa keluarganya. Di situ ada Fatimah Zahra, tidak ada istri-istri Rasul, tidak ada sahabat-sahabat Rasul. Yang ada hanyalah Ahlul Bait Nabi. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para Ahlul Bait, para sahabat, istri-istri Rasul yang lainnya. Tapi ternyata dalam ayatul Mubahalah Rasulullah tidak membawa sahabat ataupun istri-istri mulia beliau. Yang dibawa adalah Ahlul Baitnya yang turun ayat Tadhir tadi itu.
Dan Fatimah Zahra disebut sebagai wa nisa'ana wa nisa'akum, perempuan-perempuan kami dan perempuan kalian. Ternyata dohir sejarahnya yang dibawa Rasulullah adalah satu orang perempuan saja, dan dia adalah Fatimah Zahra. Jadi asbabun nuzul dari ayatul mubahalah adalah berhubungan dengan Fatimah Zahra, diabadikan di situ. Ayatul it'am dalam surat Ad-Dahr, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang masak siapa? Fatimah Zahra. Mau buka, ada yatim datang, miskin datang, kemudian asir datang di hari berturut-turut semacam itu. Yang masak dari hidangan itu adalah Sayyidah Fatimah, sehingga ayat ini pun berhubungan dengan Fatimah Zahra. Wa yut'imuna at-ta'am, mereka memberikan makan kepada makanan ini kepada miskin, yatim, dan asir, tawanan perang. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan Ahlul Bait Nabi yang di situ terdapat Fatimah Zahra. Kita punya tolak ukur yang pertama, bahwa kita agungkan Fatimah Zahra karena Allah yang mengagungkan Fatimah. Apakah masih dianggap sebagai kultus individu? Salahkan Allah, jangan salahkan kita. Itu tercantum dalam Al-Quran dan di dalam tafsir-tafsir Ahlussunnah maupun Syiah. Kenapa mesti harus disalahkan orang Syiah? Dianggap sebagai mengkultuskan Fatimah. Kita punya dalil yang pertama, yaitu ayat Al-Quran. Bukan satu dua ayat, banyak ayat berhubungan dengan Ahlul Bait yang di situ ada Fatimah. Dalil yang kedua, tolak ukur yang kedua, bukti bahwa kita tidak mengkultuskan sebagaimana yang dituduhkan kepada mereka. Yang mengkultuskan, kalau itu dianggap sebagai mengkultuskan, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Wujud. Berapa banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang bahwa Rasul menjelaskan tentang derajat yang tinggi yang dimiliki oleh Fatimah Zahra. Kita tahu bahwa Rasul tidak guyon ketika menghormati sosok Fatimah, karena kita yakini bahwa Rasul itu apapun yang beliau sampaikan, apapun yang beliau lakukan, walaupun diamnya Rasul itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang disampaikan oleh Rasul dalam surat An-Najm itu semuanya berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Rasul tidak sembarangan menghormati orang, sebagaimana Rasul juga tidak sembarangan memarahi orang. Terkait dengan Fatimah Zahra, terlalu banyak hadis-hadis dalam kitab-kitab standar ikhwan kita Ahlus Sunnah maupun Syiah yang menjelaskan bagaimana baginda Rasulullah SAW sangat mengagungkan Fatimah. Terlalu bodoh kalau ada orang Muslim mengatakan bahwa ketika Rasulullah menghormati Fatimah karena penghormatan seorang bapak kepada anaknya, dia harus belajar lagi konsep kenabian baginda Rasulullah SAW. Dianggap Rasulullah sama seperti bapak-bapak itu menghormati anaknya, cinta sama anak perempuan. Rasulullah bukan seperti kita, karena terlalu emosional, terlalu sayang sama anak sehingga dilakukan penghormatan. Padahal apa? Kita diperintahkan untuk itu. Bahkan kecintaan kepada Sayyidah Fatimah itu dihubungkan dengan Allah oleh Rasul.
Kalaupun Syiah, orang-orang Syiah itu dinyatakan sebagai orang-orang yang mengkultuskan Fatimah, maka salahkan Rasulullah. Berani ada orang muslim yang menyalahkan Rasulullah? Sehingga Rasulullah, antum lihat di dalam kitab-kitab yang ada, ini saya singgung satu riwayat saja dan tidak perlu banyak-banyak, karena riwayatnya terlalu banyak, hadis dari Rasulullah terlalu banyak untuk yang memuliakan Fatimah. Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Badul Khalq, awal penciptaan, atau dalam kitab Al-Isti'dzan, ya, minta izin. Dalam Sahih Tirmidzi juga ada. Dalam kitab Mustadrak al-Sahihain, karya Al-Hakim An-Naisaburi. Ya. Dalam Hilyatul Auliya, Usudul Ghabah, dan yang lain-lain menjelaskan bahwa bagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Fatimah Zahra alaiha wassalam dengan ungkapan apa? Ama tardina antakuni sayyidati nisa'il alamin. Apakah engkau tidak ridho, wahai Fatimah, bahwa engkau akan menjadi penghulu para wanita segenap alam? Dalam redaksi lain, sayyidati nisa'i ahlil jannah, penghulu para wanita penghuni sorga. Di redaksi yang lain, aun nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan mukmin. Antum lihat, perempuan mukmin, perempuan ahli surga, perempuan sealam semesta. Pertanyaannya sekarang, siapa yang ngomong ini? Rasulullah. Apakah Rasulullah kemudian tidak menganggap istri-istri beliau? Tidak. Ummul Mukminin Ummu Salamah disebutkan anti ala khair, engkau baik. Tapi kalau kita bandingkan dengan keutamaan Ummul Mukminin, semua istri-istri Rasul, dengan keutamaan yang diajar dan disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan Fatimah, jelas beda. Ya. Jadi tolok ukur kedua kita, bahwa kita mengagungkan Fatimah Zahra alaiha wassalam adalah hadis Rasulullah. Silahkan orang-orang yang menuduh Syiah adalah orang-orang yang mengkultuskan Fatimah, salahkan Rasulullah kalau berani. Tadi katakan Allah, salahkan Allah kalau berani. Yang pertama. Yang kedua, salahkan Rasulullah, karena Rasulullah yang menyuruh kita untuk memuliakan Sayyidah Fatimah. Jadi tidak ada kata kultus individu buat Fatimah. Memang Sayyidah Zahra memiliki kedudukan yang tinggi, layak untuk diangkat, bukan direndahkan, malah apalagi dijatuhkan. Karena yang mengangkat adalah Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Rasulullah dalam hadis-hadis yang disepakati sunnah dan syiah. Yang selanjutnya, antum lihat betapa banyak para aulia Allah, baik aulia Allah dari ahlu sunnah ataupun syiah, yang mereka mengagungkan Fatimah Zahra alaiha wassalam. Ya. Antum lihat sendiri bagaimana kiai-kiai kita dulu yang ada di Indonesia, nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia saja. Yang terakhir seperti Mbah Maimun Zubair, Allah yarhamu, beliau selalu mensosialisasikan apa? Likhom satu, ya kan? Biar anak kecil-kecil juga semuanya membaca itu. Daf'ul bala, waktu apa itu? Covid itu juga beliau sangat menekankan itu biar kita tidak kena bencana. Di situ disebut apa? Fatimah. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para istri-istri Rasul dan sahabat-sahabat perempuan Rasulullah SAW. Tapi yang disebut perempuannya adalah Fatimah Zahra. Kalau kita
terus menukil tentang keutamaan Fatimah. Keutamaan Fatimah berdasarkan apa yang diajarkan para wali-wali Allah. Baik wali-wali Allah versi komunitas Ahlu Sunnah maupun versi komunitas Syiah, ya salahkan mereka semuanya para wali Allah. Apalagi yang para aulia Allah yang sejati, yaitu para imam-imam suci Ahlul Bait. Bagaimana mereka menjelaskan tentang keutamaan Sayyidah Fatimah yang tadi kita singgung, bahwa Imam Hasan Askari, ayahanda al-Imamul Mahdi ajallallahu ta'ala farujahu syarif, beliau menjelaskan bahwa nahnu hujjatullah alal khalq wa ummuna Zahra hujjatun alaina. Kami imam-imam suci Ahlul Bait maksudnya, kami adalah hujjah-hujjah Allah, argumen-argumen Allah atas semua makhluk, sementara ibunda kami Fatimah adalah hujjah atas kami. Ya. Ini bukan sembarang wali. Ini rajanya wali, wali kutub, kutbul aktab di zamannya. Ya kan? Jadi jelas tolak ukur yang ketiga kita mengagungkan Fatimah adalah karena ungkapan para aulia Allah. Yang keempat, ya, kita lihat sejarah, kitab-kitab sejarah, baik sejarah yang dikarya oleh ulama-ulama Ahlu Sunnah maupun Syiah. Antum akan dapati betapa agungnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha wassalam. Sejarah tentang kelahiran Fatimah Az-Zahra, antum lihat waktu itu ibunda Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, ketika beliau ingin melahirkan, tidak ada satupun perempuan Quraisy yang siap untuk membantu beliau bersalin. Padahal ini seorang perempuan yang dimuliakan di Makkah. Hanya karena beliau nikah dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan komunitas manusia di Mekah saat itu, akhirnya tidak ada orang yang siap untuk mendampingi Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah diboikot, tak usah ditemani, biar melahirkan sendiri. Ya. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut bayi kecil yang dia bukan manusia sembarangan. Akhirnya apa yang menemani Sayyidah Khadijah adalah 4 manusia perempuan suci. Yang 4 manusia suci ini secara zahir sudah diwafatkan oleh Allah, tapi dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi yang baik sehingga bisa mampu membantu kelahiran Sayyidah Fatimah. Dan itu bisa dilihat oleh Sayyidah Khadijatul Kubra. Ada Asia binti Muzahim, istri Fir'aun, ya. Ada Masyitoh, ada Maryam, perempuan-perempuan yang semuanya kaum agama Samawi mengatakan ini perempuan-perempuan suci, ya. Perempuan-perempuan yang diagungkan oleh Allah, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Ini kalau kita lihat sejarahnya, dalam perjalanannya pun sama semacam itu. Perjalanan hidup Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salatu wassalam, sehingga beliau disebut dengan Ummu Abiha, itu juga karena keagungan Sayyidah Fatimah. Antum lihat kedudukan ibu di dalam Islam bagaimana.
Semua orang sudah pernah mendengar keagungan ibu di dalam ajaran Islam. Kalau bapak manggil, ibu manggil, kita harus ke ibu dulu. Kan gitu. Sunni Syiah sepakat. Dan ini ibu yang dinisbatkan kepada bapaknya. Dan bapaknya bukan sembarang bapak. Bapaknya adalah Sayyidul Wujud, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah SAW. Hatta Jibril pun minder sama Rasulullah. Ini ternyata ibunya. Walaupun ibu dalam arti yang bukan ibu dalam arti yang melahirkan, tapi ibu emosionalnya, spiritualnya, memberikan spirit, semangat. Ya. Ini keagungan-keagungan yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah Zahra alaiha afdhalus salatu wassalam, sehingga kesuciannya pun juga terjaga karena kelahirannya dibantu oleh perempuan-perempuan suci, perjalanannya suci, sehingga dia dinisbatkan kepada ibunya, ayahnya, yang ayahnya adalah makhluk tersuci dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia suci biasa, tapi makhluk paling suci, yang mencakup malaikat sampai yang paling rendah ciptaan Allah. Itu adalah Rasulullah, dan ibundanya nisbatnya kepada Fatimah Zahra, sehingga Sayyidah Fatimah pun disebut dengan Al-Batul. Al-Batul itu maksudnya apa? Dalam riwayat Ahlussunnah pun disebutkan tidak pernah kelihatan beliau mengeluarkan darah walaupun hanya sesaat, baik darah haid ataupun darah nifas. Sehingga hubungan beliau dengan Allah tidak pernah terputus karena haid dan nifas. Kalau perempuan biasa bagaimana? Kalau perempuan biasa tidak haid, tidak nifas, ya sakit, ya kan? Pasti dibawa ke dokter karena ini ada kelainan, ini pasti tidak mungkin akan bisa melahirkan anak, karena haid itu adalah apa? Ovum yang tidak dibuahi, makanya harus dibuang melalui darah haid. Ya. Sayyidah Fatimah Zahra ternyata tetap subur walaupun beliau tidak haid. Karena pembahasannya di sini adalah pembahasan mukjizat. Tidak bisa disamakan dengan perempuan-perempuan yang ada. Makanya beliau disebut sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin. Ya. Itu yang dalil yang keempat. Ya. Bahwa sejarah mencatat bahwa Fatimah Zahra adalah sosok yang agung dari lahir, perjalanan hidupnya, bahkan sampai menjelang kematiannya, ya kan? Karena kita pembahasannya di sini adalah wiladah, kita tidak perlu menyinggung tentang kesyahidannya. Tapi intinya bahwa beliau syahid. Manusia mulia pasti matinya juga dengan mati yang mulia. Karena Fatimah Zahra bukan manusia atau perempuan mulia biasa, tapi sangat-sangat mulia, maka wafatnya pun harus sangat-sangat mulia. Dan tidak ada kematian yang paling mulia di mata Allah dan Rasulnya kecuali syahid. Itu pembahasan hari syahadah. Bukti yang kelima lah kita tambahkan, atau bisa searching di Google. Berapa banyak para orientalis yang non muslim, mereka mengarang buku-buku tentang keutamaan Fatimah Zahra. Mereka bukan muslim loh ya. Kalau orang muslim ngarang buku tentang Fatimah, mau Sunni mau Syiah, itu masih wajar, karena ini putri Rasulullah, Rasulnya mereka. Tapi yang ngarang, yang nulis adalah orang-orang yang non-muslim. Ya. Bahkan di Eropa sana ada kota yang namanya kota Fatimah, walaupun mereka tidak mengakui itu Fatimah, bukan Fatimah putri Rasul, tapi tetap
perwujudan orang yang menampakkan diri itu, mereka ngaku aku adalah Fatimah. Dan tidak ada dalam sejarah manusia suci yang bernama Fatimah kecuali Fatimah Az-Zahra alaiha wassalam. Iya kan? Nanti Portugis sama itu. Ya. Nanti bisa lihat nanti. Banyak orang-orang yang non muslim tapi menulis tentang keutamaan dan sejarah Fatimah Az-Zahra, menunjukkan keagungan Fatimah Az-Zahra di mata orang-orang yang non muslim. 5 bukti ini kita wajib sampaikan ke orang-orang di luar sana yang menuduh orang-orang Syiah sebagai pengkultus individu Fatimah. Kita tanya kepada mereka sekarang, kisah-kisah yang banyol tentang keutamaan-keutamaan yang dianggap wali oleh mereka, mana dalilnya? Adakah ayat yang mengatakan semacam itu? Adakah hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang itu? Tidak mungkin akan ada, karena Allah dan Rasulnya mustahil akan menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang tidak jelas. Ada tanda tanya di situ. Tidak perlulah kita sebutkan satu persatu. Wali fulan, wali fulan, wali fulan. Mana ayat dan riwayatnya? Kalau Fatimah Az-Zahra jelas ayatnya. Sekarang pertanyaannya, yang mengkultuskan individu adalah orang-orang Syiah atau mereka? Di saat mereka tidak punya dalil, kita punya dalil. Kita katakan kepada mereka, nahnu abna'ud dalil, aina ma yamil namil. Kami orang-orang Syiah adalah putra-putra argumentasi. Tanpa argumentasi kita tidak mungkin akan mengarah ke situ. Kemanapun dalil pergi, di situ kita akan berada. Ini yang harus kita sampaikan. Apalagi berhubungan dengan Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Az-Zahra. Tidak ada kultus individu yang mengkultuskan Allah dan Rasulnya kalau memang itu disebut dengan pengkultusan. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah, terus kok bisa Fatimah memiliki kedudukan semacam itu? Apa rahasianya? Sayyidah Fatimah Az-Zahra memiliki kedudukan yang semacam itu, apa rahasianya? Minimal ada 3. Minimal ada 3. Bisa antum lihat nanti di hikmah-hikmah yang lain. Yang pertama, ikhwan dan akhwat sekalian, yang pertama, karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus sholati wassalam itu hati dan pikirannya sehingga terwujud dalam perilaku kesehariannya selalu berhubungan dengan penciptanya. Ya, pikiran dan hatinya yang itu terwujud dalam perilaku kesehariannya. Namanya perilaku itu ucapannya, matanya melihat apa, telinganya mendengar apa, tangannya apa yang beliau lakukan, kakinya kemana dilangkahkan. Itu semuanya selalu terhubung kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ayat tadi yang saya sebutkan, ayat It'am, ya. Dan di situ yang masak adalah Sayyidah Fatimah, bukan Imam Ali, bukan Imam Hasan, Imam Husain. Mereka mau berbuka, yang masak Sayyidah Zahra. Apa? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Hinya kembali ke siapa? Allah. Wa yut'imuna at-ta'am. Mereka memberikan makanan. Atas dasar apa? Kepingin dikenal, oh ini khair orangnya, baik. Enggak. Kepingin dipuji orang, enggak. Kepingin diabadikan, enggak. Kepingin masyhur, enggak. Tapi apa? Dikatakan bahwa ala hubbi,
atas dasar kecintaan kepadanya, nyanya N besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Karena hanya Allah saja, hatta Sayyidah Fatimah juga tidak ingin dipuji oleh ayahanda beliau. Walaupun otomatis ketika Allah memuji beliaunya, Rasulullah pasti akan memuji. Tapi tujuan pertamanya Sayyidah Fatimah ngasih makan orang-orang itu karena ala hubbihi, di dalam Al-Quran sebutkan hubbihi, kembali kepada kecintaan kepada Allah. Dan ini sama seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Amirul Mukminin yang saat itu masih bujangan, apa yang dilakukan oleh Imam Ali. Apa Imam Ali ketika beliau tidur di tempat tidurnya Rasulullah ketika mau hijrah ke Madinah. Ayatnya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Ya. Ada orang-orang yang dia itu menjual dirinya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ali siap mati untuk mendapat ridhonya Allah, untuk membela Rasulullah, karena Rasulullah ini adalah utusan Allah, maka Ali siap untuk mati. Ya. Tujuannya untuk apa? Mardhatillah, ridhonya Allah. Imam Ali waktu itu masih bujangan loh. Imam Ali tidur di tempat tidurnya Rasul bukan agar supaya diambil mantu oleh Rasulullah, bukan untuk dipuji oleh orang-orang, tapi untuk mardhatillah tadi itu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kenapa Fatimah melakukan itu? Karena Allah. Ali melakukan itu karena Allah, karena mereka semuanya meyakini bahwa apapun kalau mereka lakukan itu untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan cari zona aman dan nyaman dan kenikmatan dirinya, maka itu akan hilang, musnah, tidak mungkin akan abadi. Ayat Al-Quran jelas, surat An-Nahl, antum lihat di situ, ma indakum yanfat wa ma indallahi baqin. Ya. Apapun yang kau miliki itu nanti akan sirna. Tapi kalau itu kembalinya di sisi Allah pasti akan kekal. Kalau saya melakukan kebaikan untuk dipuji Pak Gufron, ya selesai. Tidak lama. Tapi kalau saya melakukan kebaikan untuk mendapat ridho Allah, itu akan kekal. Bisa saya nikmati kapanpun, dimanapun, bahkan di alam kubur sampai akhirat akan kekal. Itu saya, padahal saya banyak maksiatnya. Apalagi ini seorang sosok agung Fatimah Az-Zahra, sosok agung Al-Imam Amirul Mukminin. Ya. Itu yang pertama. Jadi selalu berhubungan dengan Allah. Yang selanjutnya, biar tidak panjang-panjang nanti. Kepedulian kepada sekitarnya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, rahasia dari keagungan Fatimah, kemuliaan beliau adalah beliau peduli kepada lingkungan sekitarnya, ekosistem yang ada di sekitarnya, baik itu dari komunitas manusia ataupun yang lainnya. Ya. Tadi saya sebutkan ayat yang wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, siapa saja? Pertama, miskinan, orang-orang miskin. Jadi orang-orang di Madinah yang miskin-miskin itu dikasih makan. Dan kebetulan yang datang saat itu kepada Rasul adalah orang-orang miskin yang ada di situ. Ya. Kemudian yang selanjutnya, hari selanjutnya yang datang adalah apa? Yatim. Ya. Walaupun tidak disebutkan di dalam ayat ini, tapi kita bisa memberikan korina, memberikan semacam kepastian
tentang adanya bahwa yang disebut dengan miskin dan yatim itu adalah orang yang muslim yang ada di situ. Anak yatim dan orang miskin yang muslim. Tapi ketika dikatakan wa asiro, asir itu apa sih artinya? Asir itu adalah tawanan perang. Rasulullah perang sama siapa? Sama sesama muslim? Tidak. Sesama orang yang sama-sama manusianya, tapi satu di kubu Rasulullah, satu di kubu kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang non-muslim yang memerangi pasukan Islam. Berarti apa? Asir di sini adalah non-muslim. Dan Sayyidah Fatimah Zahra ngasih makan hatta kepada orang non-muslim. Kalau miskin dan yatim boleh jadi itu muslim dan miskin dan yatim yang muslim. Tetapi asir pasti non-muslim. Ya. Bukti bahwa ini pesannya Fatimah Zahra membantu tidak melihat agamanya apa. Ini yang kemudian dicontoh oleh Syiahnya dalam pengabdian. Tidak melihat Syiah harus membantu Syiah, tidak. Syiah boleh membantu Syiah dan non Syiah dari agamanya saja, tidak. Hatta non muslim sekalipun kalau memang perlu bantuan mesti dibantu. Ini pesannya dari ayat ini, bagaimana Sayyidah Zahra mencontohkan kepada kita. Hatta non muslim pun akan kita bantu, apalagi sesama muslim walaupun mereka ahlus sunnah sekalipun. Ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua berkaitan dengan ucapan Sayyidah Fatimah ketika ditanya oleh putranya Al-Imam Hasan Al-Mustabah waktu masih kecil. Sholat malam, doakan tetangga sampai 40 orang. Ditanya, wahai ummah, kok doakan orang terus? Lah kita mana doanya? Buat saya, buat bapak saya, buat ini, buat mana? Apa jawaban Sayyidah Zahra? Beliau katakan, al-jar tsummaddar. Tetangga dulu, baru nanti kita yang ada di rumah. Bukti bahwa Sayyidah Fatimah peduli kepada lingkungan sekitarnya. Contoh yang lainnya, tanah Fadak, ikhwan. Tanah Fadak itu pemberian Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Di situ ditanami macam-macam yang produktif. Antum tahu buah-buahan yang produktif itu, ya, tumbuh-tumbuhan yang produktif apalagi itu menghasilkan oksigen. Oksigen yang menghirup siapa? Semuanya menghirup. Ya kan? Makhluk hidup akan mengambil manfaat dari tanah Fadaknya dari sisi oksigennya. Ya. Baik manusia maupun hewan. Ya. Uang dari penghasilannya itu dijual oleh Sayyidah Zahra melalui Ammar ibn Yasir. Ya, Ammar ini sebagai istilahnya yang mengabdi ke Sayyidah Zahra, dijual, uangnya diambil oleh Sayyidah Zahra hatta satu. Kalau dibilang sekarang ini 1 rupiah pun Sayyidah Zahra tidak mengambil, tapi dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Betapa Sayyidah Zahra sangat peduli kepada lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bukti bahwa rahasia keagungan Fatimah Zahra alaiha wassalam adalah Sayyidah Fatimah memberikan pengenalan kepada musuh-musuh. Ya. Pengenalan musuh. Apakah pengenalan musuh saja? Tidak. Sikap kita terhadap musuh. Jadi cuma kenal tok tapi kutuk itu tidak ada dalam kamus Sayyidah Fatimah. Sayyidah Zahra mengajarkan kepada kita untuk mengenal musuh dan bersikap kepada musuh-musuh. Memang Ahlul Bait alaihi wassalam, dari Rasulullah, Sayyidah Zahra, Imam Ali sampai Al-Imamul Mahdi,
melarang kita untuk mencari musuh. Tapi ingat ikhwan dan akhwat sekalian, jangan sekali-kali antum beranggapan bahwa antum tidak punya musuh. Kita tidak boleh cari musuh. Tapi jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa kita tidak punya musuh. Jelas kok dalam Yasin dikatakan apa? Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu yang nyata. Terus kita merasa tidak punya musuh. Rasulullah sendiri menyatakan apa? Ada aduwika nafsukal lati baina jambaik. Musuhmu yang paling dahsyat adalah hawa nafsumu yang ada pada dirimu. Terus kita tidak menganggap bahwa kita tidak punya musuh. Ya. Jadi kita harus kenal musuh dan kita harus bersikap. Makanya dalam surat kelanjutan dari ayat kursi apa? Dikatakan orang yang berpegang kepada urwatul wuthqa adalah orang yang yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Yakfur bukan hanya mengenal saja tapi mengkufuri taghut. Bagaimana antum akan bersikap untuk mengkufuri taghut kalau antum tidak kenal siapa taghut? Antum harus kenali dulu taghut itu siapa, baru antum kufuri, bersikap. Sayyidah Zahra pun semacam itu, mengajarkan kepada kita. Makanya jangan heran kalau sekarang ini yang mengenal tauhid yaitu Amerika dan Israel adalah para pecinta-pecinta Sayyidah Zahra alaiha afdhalus salatu wassalam. Antum lihat yang di Yaman siapa? Yang di Iran siapa? Yang di Irak siapa? Yang di Lebanon siapa? Yang getol melawan Amerika dan Zionis Israel itu adalah putra-putra Fatimah. Baik putra-putra Fatimah madhaban wa nasaban, dari sisi nasab maupun mazhabnya, ataupun mazhab saja. Tapi mereka adalah putra-putra Fatimah. Mereka terdidik dari buayan Fatimah. Mereka kenal betul mana tauhid di dunia sekarang ini, sehingga mereka bersikap dengan tegas untuk melawan tauhid yang terjelma pada Amerika dan Israel. Tidak bisa dibuat mainan putra-putra Fatimah. Ya. Sehingga jelas ikhwan dan akhwat sekalian, 3 hal minimal ya, 3 hal Fatimah Zahra menjadi manusia yang sangat mulia, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa Fatimah bid'atum minni man adha faqad adha. Kita tahu Rasulullah adalah sayyidul wujud, terus semua eksistensi alam semesta Rasulullah paling mulia. Kemudian belahan jiwa Rasul ternyata tertuju kepada Fatimah. Terus kita dituduh sebagai pengkultus. Ngaca dulu mereka yang mengatakan semacam itu. Ya. Terkadang juga muncul ya, terkadang muncul. Pernah saya dapati satu orang untuk membela orang-orang yang dicintainya, mereka mendiskreditkan Sayyidah Zahra alaiha afdhalus salatu wassalam. Pertanyaannya begini, jika Fatimah itu benar-benar manusia mulia seperti yang engkau wahai orang Syiah yakini, beliau adalah orang yang berhubungan terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau adalah orang yang mewarisi akhlak ayahanda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkinlah Sayyidah Fatimah itu akan marah kepada sebagian sahabat saat itu. Kan Allah maha baik, Rasulullah juga akhlaknya sangat luhur. Kenapa Fatimah katamu marah pada orang itu? Kalau memang beliaunya itu berhubungan dengan Allah selalu, mewarisi akhlak Rasulullah yang begitu agung, innaka la'ala khuluqin azim,
Ya, Rasulullah punya akal yang itu, Fatimah pewarisnya, harusnya Fatimah tidak mungkin marah. Tidak mungkin. Kira-kira jawabannya apa? Antum sebagai pecinta Sayyidah Zahra wajib bisa jawab. Sekarang pertanyaannya, Fatimah sama Allah mulia mana? Sempurna mana? Agung mana? Allah punya Rahman Rahim, tapi beliau punya Jabbar dan Qahar. Apa artinya Jabbar dan Qahar? Pemarah. Kalau Allah zat yang maha baik kemudian marah kepada satu sosok, berarti apa? Siapa yang salah? Allah yang salah atau orang itu yang salah? Zat yang maha baik kemudian marah, berarti yang salah yang dimarahi. Kebangetan. Orang yang sabar, benar-benar sabar, hatta diludahi dia tidak marah, kemudian sekali dia marah sama satu orang, berarti siapa yang salah? Rasulullah adalah makhluk yang termulia Allah, akhlaknya sangat agung. Apakah antum lihat dalam sejarah, apakah Rasulullah tidak pernah marah? Ketika manusia yang agung, penyabar seperti Rasulullah, kemudian beliau marah dalam satu kesempatan, berarti yang salah bukan kanjeng nabinya, tapi orang yang disasar itu, karena dia sudah keterlaluan, kebangetan, sehingga harus dimarahi. Allah zat yang maha ghafurur rahim, pengasih, penyayang, pengampun, semuanya kemuliaan-kemuliaan Allah. Tapi kemudian Allah marah seperti kepada Fir'aun umpamanya, yang kebangetan siapa? Ya Fir'aunnya, bukan salah Allahnya. Sayyidah Zahra alaiha afdhalus sholati wassalam, beliau itu pemurah, pengasih, penyayang, sama seperti ayahanda beliau. Tapi ketika beliau marah, berarti yang dimarahi itu sudah kebangetan. Ya. Itu yang dilakukan Sayyidah Zahra, itu yang dilakukan juga sama Allah dan Rasulnya. Jadi bukan berarti ketika Allah Rahman Rahim belas tidak ada sifat Jabbar dan Qahar. Jabbar dan Qahar ada di Asmaul Husna, ya kan? Jadi jangan berusaha membela kepada orang-orang yang kebangetan tadi untuk kemudian menjatuhkan yang mulia. Jangan kita membela Fir'aun terus menyalahkan Allah. Jangan kita menyalahkan Abu Jahal, Abu Lahab, akhirnya menyalahkan Rasulullah. Begitu juga dengan yang dimarahi oleh Sayyidah Zahra. Sayyidah Zahra itu baik minal sudah mentok. Ya. Tapi ketika beliau marah, tidak pernah marah. Tapi sekali marah berarti yang dimarahi adalah orang yang kebangetan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pecinta-pecinta sejati Fatimah Zahra alaiha afdhalus salatu wassalam, bisa mencontoh beliaunya, karena kita bukan hanya jadikan Sayyidah Fatimah sebagai kebanggaan saja, tapi kita berusaha semaksimal mungkin, sekali lagi berusaha untuk mencontoh Fatimah Zahra sebagaimana kita mencontoh ayahanda beliau. Oleh karenanya marilah kita tutup dengan salawat kepada Sayyidah Fatimah Zahra, menyebut nama beliaunya agar supaya para maksumin yang lain ridho kepada kita, dan kita memohon hajat antum masing-masing. Setelah itu mintalah sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha hatta la yabqa min salawatika syai', wa barik ala Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha hatta la yabqa min barakatika syai', warhamiz Zahra wa abiha wa ba'liha
wa baniha hatta la yabqa min rahmatika syai'. Wa sallim ala Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha hatta la yabqa min salamika syai'. Allahumma bihaqqi Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha an tusalli ala Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha wa an taqdiya hawaijana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Silakan baca hajatnya masing-masing dengan menyebut nama Sayyidah Zahra alaiha wassalam. Ya Allah. Ya Rabb Zahra wa abiha ba'liha baniha bihaqqi Zahra wa abiha ba'liha baniha taqabbal minna bihaqqi Zahra wa abiha ba'liha baniha wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.